terdapat empat model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran discovery learning itu proses untuk memahami suatu konsep dari materi interaktif dan manusia untuk kemanusiaan yang diperoleh oleh kesimpulan. Nah, yang kedua yaitu ada yang namanya pengertian inquiry. Inquiry di sini adalah pendekatan pembelajaran pada proses penemuan atau penyelidikan. Yang ketiga ada namanya project based learning, yaitu PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana suatu objek yang dimana siswa diajak untuk belajar dengan cara aktif melalui penyelesaian masalah nyata. Nah, yang terakhir di sini ada PJBL, yaitu Project Based Learning, yang dimana dia membahas tentang suatu pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Dalam PJBL, siswa diajak untuk belajar secara aktif dengan menyelesaikan proyek ataupun yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini pun dari empat model pembelajaran tersebut memiliki langkah-langkah dan keuntungan masing-masing. Dalam pembelajaran discovery learning itu memiliki tujuan. Yang pertama, memberikan kemampuan bagi peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua, melatih peserta didik untuk berpikir secara sistematis dan ilmiah dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan terkait materi. Nah, keuntungan dari discovery learning ini, yang pertama memberikan rangsangan, dan yang kedua mengidentifikasi masalah. Nah, yang ketiga proses pengumpulan data. Yang keempat, proses pengumpulan data ada dua. Yang pertama pengumpulan, yang kedua pengolahan, dan yang ketiga pembuktian. Nah, langkah dari model pembelajaran inquiry ini memiliki tujuan. Yang pertama, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, meningkatkan motivasi belajar. Nah, yang ketiga, membangun pemahaman yang mendalam. Adapun langkah-langkah dari inquiry ini, yang pertama merumuskan pernyataan, yang kedua mencernakan penyelesaian, yang ketiga melakukan penyelidikan, yang keempat menganalisis data. Nah, yang ketiga itu keuntungan dari PBL. Keuntungan dari PBL itu atau tujuannya itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dan yang ketiga memperdalam pemahaman konsep. Nah, yang terakhir itu meningkatkan kemampuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran tersebut yang bertujuan untuk anak SD kelas 3. Modul ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar pembelajaran berbasis masalah proyek, penemuan, dan pertanyaan secara menyenangkan dan sesuai dengan perkembangan kognitif anak usia dari 9 tahun sampai dari 9 tahun ke 10 tahun. Modul ini juga menyusun tentang proyek tentang lingkungan sekitar yang bertujuan siswa dapat mengenal dan memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dan siswa dapat bekerja dalam kelompok untuk mencari solusi dari
dari masalah lingkungan yang ada di sekitar mereka. Siswa juga dapat membuat proyek sederhana untuk memecahkan masalah tersebut. Dan juga siswa dapat menggali informasi melalui penemuan, yaitu penemuan discovery dan pertanyaan inquiry. Nah, dari aspek kognitif, pengetahuan tentang kebersihan lingkungan dan kemampuan untuk mencari solusi seperti aspek efektif, dan dimana kerjasama dalam kelompok dan tanggung jawab terhadap proyek. Yang kedua, aspek psikomotorik, dan dimana kemampuan untuk membuat proyek yang berkaitan dengan kebersihan. Modul ini dirancang agar siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas mereka sambil belajar tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Melalui pendekatan berbasis proyek, mereka tak hanya belajar konsep tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.